walaupun dia partainya dengan jaket merah, tapi dia bukan PDI Perjuangan. Bukan PDI Perjuangan. Oke, siapa dia, siapa itu kita akan bahas. Tapi konon katanya Pak Budiman Sujatmiko menginginkan menjadi menteri kabinet. Nah, terus kan sudah dijawab oleh PDI tadi bahwa yang menentukan menteri itu adalah Bapak Presiden. Oke, lebih untung mana atau lebih cocok mana PSI gabung ke Gerindra atau ke PDIP? Karena kan di PDIP hubungannya memanas karena sebelumnya juga saling sindir lah, dianggap partai kecil pengganggu. Kemudian PSI mengatakan, Giring mengatakan kami dianggap kecil tapi orang-orang besar datang kami se-Indonesia heboh begitu. Kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Mr. Puisi. Apa kabar Mr. Puisi? Kabar baik sekali hari ini, tapi yang sangat unik bahwa ternyata ada sebuah partai politik yang kecil, sangat diperbincangkan hari ini. Malah dansa politik yang dibuatnya juga bisa kita lihat bahwa membuat mata dan telinga menuju ke partai kecil ini. Ya. Walaupun dia partainya dengan jaket merah, tapi dia bukan PDI Perjuangan. Bukan PDI Perjuangan. Oke, siapa dia, siapa itu kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga komen, like, dan share konten-konten di channel kami. Hari ini topik kita soal Partai Merah, tapi bukan PDI Perjuangan, yaitu PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang baru-baru ini Selasa ya 22 Agustus menggelar Kopdarnas atau Kopi Darat Nasional, dan di sana juga tampak juga kegalauan. Nah, kader-kader PSI apakah mendukung Ganjar Pranowo atau mendukung Prabowo Subianto sebagai capres. Padahal sebelumnya PSI sudah punya mekanisme rembuk rakyat mencari penerus Jokowi yang waktu itu menghasilkan dukungan capres kepada Ganjar Pranowo bersama cawapresnya yang digadang-gadang adalah Yeni Wahid. Tapi belakangan dinamikanya tadi seperti Mr. Puisi bilang, tampaknya PSI ini mulai berdansa begitu. Nah, bagaimana ini Mr. Puisi? Bisa berubah sedemikian drastis juga sikap dari PSI gitu. Awalnya pendukung Ganjar, sekarang galau Ganjar atau Prabowo gitu. Ya, itulah dansa politik PSI ini adalah merupakan partai politik yang brilian. Ya. Karena dia konon katanya tegak lurus dengan Pak Jokowi. Ya, bahkan Jokowisme yang diusung. Ya. Jadi siapapun yang akan dipilih betul-betul harus juga tegak lurus dengan Pak Jokowi. Di mana sekarang yang mendekati PSI ini adalah Partai Gerindra. Ya, Prabowo kan berkunjung kemarin. Kemudian PSI. Kalau PDI Perjuangan bukan mendekati PSI, PSI mendekatkan diri dengan PDI Perjuangan awalnya. Ya, lewat Ganjar lah, dukungan kepada Ganjar. Karena mereka itu sangat mendukung Ganjar, karena di mana policy daripada PSI itu adalah dia akan memilih capres siapapun dia, asalkan betul-betul meneruskan perjuangan, terus meneruskan pembangunan apa yang dibuat oleh Pak Jokowi ya. Jadi dia akan mengusung program berkelanjutannya, apa yang telah dibangun oleh Pak Jokowi. Jadi jelas kriterianya pemimpin yang mampu melanjutkan keberhasilan Presiden Jokowi, jelas kriterianya. Ya, dengan demikian kita lihat bahwa momentum politik yang dijalankan oleh PSI itu adalah bagaimana caranya partai politik yang kecil ini bisa nantinya masuk ke Senayan. Ya. Nah, sekarang kan tujuannya PSI itu untuk membuat gimmick-gimmick politik itu untuk bisa elektabilitas, menaikkan elektabilitas. Kemudian dia mampu juga duduk di Senayan. Nah, kalau itu yang terjadi, maka PSI ini lambat laun akan menjadi partai politik yang akan diminati oleh masyarakat. Karena program dari PSI itu adalah ideologis daripada PSI itu sendiri adalah sudah jelas adalah anti korupsi. Apa yang diperjuangkan di DPR itu untuk disahkannya undang-undang perampasan aset itu
sampai hari ini pun tidak kunjung tiba. Yeah. Sedangkan Pak Presiden itu sendiri sudah mengirim surat ke Supres, DPR. ya, sudah ada. Kemudian DPR sedang menggodok, tapi sampai hari ini pun belum ada kejelasan mengenai hal ini. Nah, inilah yang diusung oleh cita-cita PSI itu untuk artinya pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya. Oke. Dan sikap ini juga sudah dilakukan oleh PSI sangat tegas. Apabila ada kadernya yang korupsi dipecat, ya. Apapun bentuknya itu pasti akan dipecat. Ya, dan Giring kan juga menegaskan dalam pidatonya di Kopdarnas kemarin beberapa hari lalu itu kan juga tidak ada, sampai sejauh ini tidak ada kader PSI yang korupsi kan begitu, ya. Ditegaskan. Ya itu coba lihat dalam pertemuan kader PSI seluruh Indonesia yang kemarin dilakukan di Senayan, itu kita lihat bahwa momentum politik yang dimainkan oleh PSI itu sendiri, dia menghadirkan anak muda, tokoh-tokoh muda yang kalau tidak salah, tokoh-tokoh muda ini sangat dekat dengan Bapak Prabowo. Satu, contohnya Gibran sangat dekat. Walaupun Gibran itu bukan di Partai Gerindra, sebagai pejabat daerah Solo ini sering dikunjungi oleh Pak Prabowo, dan kedekatan ini sudah cukup mendalam. Kemudian apa yang dinamakan lagi Budiman Sujatmiko, itu apalagi itu, mereka berani menaruhkan jabatannya ataupun posisi politiknya di PDI Perjuangan, iman politiknya, dengan mendukung Prabowo, yang tidak takut apabila dia dipecat. Ternyata kalau tidak salah tidak dipecat sampai hari ini. Belum. Diminta memang sebaiknya mengundurkan diri gitu ya. Nah, karena apa? PDI juga pintar. Kalau memang dipecat, langsung Budiman itu nanti sebagai tim kampanye Pak Prabowo, itu kan juga bisa menurunkan elektabilitas Pak Ganjar itu di Jawa Tengah. Belum lagi kalau bawa gerbong-gerbong PDIP kan begitu. Itu yang artinya PDI adalah merupakan partai besar yang sangat berpengalaman, juga sangat berhati-hati. Walaupun seorang Budiman Sujatmiko ini seorang diri yang artinya yang berani mengusung Pak Prabowo dengan terang-terangan. Ya itulah keberanian seorang anak muda yang konon katanya tidak puas, karena konon katanya Pak Budiman Sujatmiko ini menginginkan menjadi menteri kabinet. Nah, terus kan sudah dijawab oleh PDI PDI bahwa yang menentukan menteri itu adalah Bapak Presiden. Jadi partai politik tidak ikut menentukan. Ya artinya Pak Budiman itu menginginkan paling tidak diusulkan. Akhirnya bisa nanti sebagai menteri. Kekecewaan ini yang menyebabkan mungkin Budiman langsung mengambil garis keras untuk seolah-olah berani keluar dari PDI Perjuangan. Satu lagi kita lihat Yeni Wahid, yang digadang-gadang menjadi cawapres dari semua capres bahkan gitu, dekat dengan Ganjar, dekat dengan Prabowo, dekat dengan Anies gitu. Yang paling dekat sebetulnya dengan Pak Prabowo, karena apa? Suaminya dari Yeni Wahid ini pernah di Gerindra, wakil ketua ya kalau nggak salah. Kemudian terus keluar masuk PSI, sekarang masuk PSI. Dia kan kegiatan dimanapun PSI itu kan dia ikut suami, dia datang. Artinya ada 3 tokoh muda yang dekat dengan Prabowo. Di situ kalau bisa kita analisa kemana arah PSSI selanjutnya. Sebenarnya juga sinyal itu ketika Grace menyatakan pilihan apakah Ganjar, apakah Prabowo, apakah jomblo, kan teriakan kader itu ketika disebut nama Prabowo lebih keras begitu. Bahkan itu menjadi potongan-potongan video yang disebarkan di media sosial gitu. Tetapi Grace sendiri mengatakan bahwa dia masih menunggu putusan MK mengenai usia 35 tahun untuk cawapres. Nah, kenapa harus menunggu ini? Artinya ada sinyal-sinyal politik apabila MK sudah memutuskan 30 tahun boleh 35 cawapres. 35 tahun boleh cawapres. Kemudian terus mereka akan lihat Gibran ini akan berlayar kemana?
Mungkin saja belayar ke Prabowo dan mungkin juga akan belayar ke PD Perjuangan karena Ibu Puan ini sangat sensitif dengan ini dan sangat seolah-olah baik sekali, sangat sejuk sekali dengan santai dia mengatakan bahwa ada salah satu calon juga sebagai cawapres Ganjar adalah Gibran. Artinya Gibran itu sudah diplot juga di PDI. Kan nggak mungkin juga akan diplot oleh partai lain. Karena Gibran adalah kader PDI. Kader PDIP, ya Itu alasan politiknya. Kenapa? Makanya kemungkinan juga kalau memang Gibran nanti seandainya menjadi cawapresnya Pak Ganjar dengan sendirinya, Grace itu PSI itu akan mendukung Ganjar lagi. Kembali ke laptop lah gitu. Ya, gitu. Nah ini kan yang menarik, mungkin kalau kita bicara kalkulasi politik, mungkin beberapa poin terakhir Mr. Puisi. Hitung-hitungan kalkulasi politiknya, kalau analisa Mr. Puisi, PSI ini lebih untung lah. Kita bicara harus ada keuntungan elektoral yang didapatkan begitu, atau keuntungan dari sisi positioning atau bargaining power yang didapatkan. Lebih untung mana atau lebih cocok mana PSI gabung ke Gerindra atau ke PDIP? Karena kan di PDIP hubungannya memanas karena sebelumnya juga saling sindir lah, dianggap partai kecil pengganggu. Kemudian PSI mengatakan, Giring mengatakan kami dianggap kecil tapi orang-orang besar datang kami se-Indonesia heboh begitu. Nah, merujuk kepada kunjungan Prabowo dan sebagainya lah. Itu menurut Mr. Puisi kemana PSI baiknya gitu atau untungnya lebih kemana? Ya seperti yang kita tahu bahwa kan PSI tegak lurus dengan Pak Jokowi, ya kan? Nah sekarang kita lihat nanti kalau Pak Jokowi sampai pendaftaran nanti ya masih netral-netral saja, ya tentunya PSI kan pasti akan mendukung Prabowo. Tapi kalau Jokowi arah politiknya sudah jelas-jelas 100% ke Ganjar Prabowo, ya mungkin PSI akan ikut garisnya Pak Jokowi gitu. Jadi lebih penegasannya adalah PSI itu tegak lurus kepada Jokowi dan paham Jokowi semua itu kan begitu yang dikatakan sebagai paham cinta kasih sayang dan untuk persatuan merawat masa depan Indonesia. Nah, kalau kita bicara tadi satu kan ada pilihan mereka menjomblo gitu katanya, kalau nggak Prabowo, kalau nggak Ganjar, Prabowo atau menjomblo. Nah, kalau misalnya PSI, mungkin nggak PSI menjomblo menurut Mr. Puisi? Artinya tidak mendukung salah satu lah. Kalau dia menjomblo, maka partai politik yang dia usung nanti salah satu yang dia sudah dekat memenangkan Pilpres, ya, dia akan menjadi partai gurem. Jadi tidak dapat juga efek ekor jas lah, efek juga nggak dapat. Kalau dia mempunyai pemikiran yang luar biasa, sehingga bisa dapat ikut mewarnai partai politik yang dia usung ataupun yang di koalisi di Pilpres tersebut, apabila partai politik tersebut tiba-tiba menangkan Pilpres, nah dia akan bisa juga ikut menikmati elektabilitas partai politik yang diusung tersebut. Nah sehingga kemungkinan besar dia masuk dalam parlemen. Nah kalau misalnya bicara platform PSI sebagai partai anak muda, ini lebih condong kemana? Karena kalau walaupun muda itu kan tidak bisa kita ukur hanya berdasarkan usia gitu. Kalau Prabowo kan sudah hampir 72 tahun, sedangkan Ganjar kan ya masih hitungannya muda gitu. Apakah misalnya ketika PSI nanti mendukung Prabowo, platform mereka sebagai partai anak muda, citra branding mereka akan menurun atau akan terganggu? Ya sebetulnya mereka kemana arah politiknya nanti ya kelihatannya pendukung-pendukung dari PSI sekarang ini kelihatannya lebih cenderung ke Pak Prabowo. Nah, sehingga PSI itu merasa dihargain. Lebih dihargai ketimbang di PDIP dianggap sombong lah PDIP kan begitu, direndahkan gitu. Dari Gerindra ketuanya sendiri mendatangi markasnya PSI. Ya, kemudian PSI datang ke PDI tanpa mendapatkan kursi yang empuk di sana. Artinya ya lu datang aja gitu, dukung aja. Jadi artinya, nah inilah belum dapat kita ketahui kemana arah PSI selanjutnya. Kita lihat 2 bulan lagi kemana dia akan berlabuh. Jadi mungkin akan terus berdansa ya selama 2 bulan sampai 25 Oktober pendaftaran Capres mungkin PSI ini. Terima kasih Mr. Puisi. Sangat menarik
apa yang disampaikan dan perbincang kita, dan tadi kita tunggu langkah partai kecil yang membuat Indonesia heboh kan begitu, membuat partai-partai politik juga kelimpungan atau kalang kabut. Ya, demikian ngobrol-ngobrol santai kita di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Kita sambung di kesempatan berikutnya, dan jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live, komen, like, dan share konten-konten di channel kami. Terima kasih. Salam pemilu damai.